Seperti yang kita ketahui bersama, kemajuan teknologi sekarang ini sangat pesat, bahkan belum sempat kita menguasai yang satu, sudah muncul lagi berbagai teknologi lainnya di dunia ini. Dan ini salah satu yang paling terdampak adalah jelas di industri dan bisnis. Kemudian di Japan Business Federation atau Keidanren itu menginisiasi konsep yang namanya society, mulai dari society versi 1 sampai yang sekarang adalah society versi 5, 5.0. Society 5.0 ini disebut dengan super smart society yang berfokus pada manusia dengan memanfaatkan berbagai macam keunggulan teknologi yang ada sekarang ataupun yang disuplai dari revolusi industri 4.0. Digital capability ini merupakan teknologi, skill yang harus dikuasai oleh terutama para karyawan, kemudian customer-nya juga, dan juga stakeholder yang ada di perusahaan. Jadi istilahnya kalau teknologinya sudah ada, sudah canggih, tapi kita manusia SDM-nya tidak bisa mengoperasionalkan atau tidak bisa memanfaatkan secara optimal, tentu saja itu akan mubazir, sia-sia karena investasinya besar, tapi dari sisi manusianya tidak dibangun. Jadi digital transformasi ini juga meliputi pembangunan kapabilitas dari sisi sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya contoh transformasi dalam hal bisnis model. Kalau yang tadi dalam hal operasional, kalau ini contohnya bisnis model. Ini adalah konsep sharing ekonomi yang sudah banyak dilakukan saat ini, terutama beberapa tahun ke belakang. Jadi sharing ekonomi ini adalah sharing sumber daya, sharing aset dari yang memiliki, dari yang pemilik ke yang membutuhkan. Jadi di sini istilahnya ada owner, ada seeker. Kemudian dalam pelaksanaan model bisnisnya ini muncul yang namanya platform. Platform inilah yang mempertemukan antara owner yang memiliki aset dengan seeker yang membutuhkan aset atau sumber daya tersebut dalam suatu pasar. Dan platform di sini bisa meminta fee atau bisa mengeluarkan fee baik dari owner-nya maupun dari seeker-nya. Faktor yang mengakibatkan kegagalan itu tidak match-nya antara kebutuhan bisnis dengan strategi digitalnya, Pak. Jadi strategi IT-nya. Kemudian ini tadi mindset-nya juga karena ada transformasi digital. Kalau tidak diikuti dengan perubahan mindset dan perubahan culture yang ada di perusahaan, ini juga menjadi salah satu faktor penghambat, terutama juga dari sisi SDM. Dari SDM-nya itu tadi timbul kekhawatiran, oh jangan-jangan nanti setelah saya setelah ada transformasi digital, pekerjaan saya makin berkurang dan saya akan diganti. Atau kekhawatiran juga karena sejumlah karyawan ini mungkin harus belajar lagi lebih lanjut, harus meningkatkan lagi kapabilitas teknologi digitalnya, dan itu menimbulkan mungkin ketidaknyamanan karena harus berubah, dan memang tidak semua dari kita memang mungkin ada yang reluktan karena sudah nyaman dengan kondisi yang sekarang atau saking sibuknya dengan rutinitas sehari-hari.